wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4E. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring kita pada hari ini dengan semangat ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mengajak anak-anak untuk tepuk satu jari kanan dan tepuk satu jari kiri. Bisa kan? Bisa ya? Kita mulai ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari kita berdoa. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk doanya akan Bapak Rizky pimpin ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, silakan anak-anak melakukan absensi seperti biasa ya di grup WA. Nah, bagi yang tidak melakukan absensi pada hari ini, Bapak Rizky anggap anak-anak tidak hadir ya, maka silakan anak-anak melakukan absensi. Nah, jika anak-anak sudah melakukan absensi, sekarang Bapak mau mengingatkan kembali pelajaran anak-anak sebelumnya. Nah, pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana manfaat dari tumbuhan dan juga hak serta kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Masih di tema 3, di tema 1 di pembelajaran 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak, tujuan dari kita mempelajari materi pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan serta anak-anak mampu mengetahui fungsi-fungsi setiap bagian-bagian tumbuhan. Selain itu, anak-anak juga mengetahui bagaimana kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ketika tumbuhan kita melaksanakan kewajiban, bagaimana ketika tumbuhan yang tidak kita rawat maupun yang kita rawat. Nah, itu tujuan kita ya. Nah, dan juga Bapak mau menginformasikan juga, silakan anak-anak memperhatikan penjelasan materi Bapak pada hari ini dan juga materi yang ada di buku, karena di akhir pembelajaran nanti Bapak Rizky akan memberikan latihan soal tentang materi kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan anak-anak langsung membuka buku temanya pada halaman 20. Nah, pada halaman 20 ya, di situ ada materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, Bapak Rizky juga
telah mempersiapkan media pembelajaran tentang materi kita bagian-bagian tumbuhan. Ini ya. Nah, ini Bapak sudah mempersiapkan. Nah, di sini juga Bapak Rizky mau memberikan penjelasan selain yang ada di buku. Bapak Rizky akan memberikan penjelasan mengenai dari media pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu anak-anak perlu anak-anak ketahui memiliki fungsi. Yang pertama kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar perlu anak-anak ketahui memiliki fungsi bagi tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsi akar sebagai penyerap air dan juga mineral, serta sebagai penyimpan makanan. Selain akar, ada bagian lain yaitu batang. Batang juga anak-anak memiliki fungsi terhadap tumbuhan. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai penyedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil dari fotosintesis. Nah, selanjutnya ada buah. Nah, buah juga anak-anak memiliki fungsi bagi tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai melindungi biji serta cadangan makanan. Nah, dan juga ada bunga. Bunga juga anak-anak memiliki fungsi bagi bagian tumbuhan, yaitu yang pertama sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan yang terakhir, ini ada daun. Nah, daun memiliki juga fungsi anak dari bagian tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, inilah anak-anak materi kita mengenai bagian-bagian tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Silakan anak-anak pahami penjelasan dari Bapak tadi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak juga mau menginformasikan bahwa yang di awal tadi kita memiliki kewajiban terhadap tumbuhan. Selain kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, kita juga memiliki kewajiban terhadap tumbuhan. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu merawatnya. Nah, di sini juga Bapak telah mempersiapkan media pembelajaran bagaimana contoh tanaman yang dirawat dan contoh tanaman yang tidak dirawat. Nah, untuk materinya bisa anak-anak lihat pada buku temanya halaman 21. Di situ silakan anak-anak baca juga tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, ini ya media dari Bapak. Ini contoh bagaimana kewajiban kita terhadap tanaman, apa yang harus kita lakukan terhadap tanaman. Nah, kewajiban kita anak-anak perlu diketahui terhadap tanaman yaitu menjaganya. Selain menjaga, kita wajib untuk merawat serta melestarikannya. Dengan cara apa? Dengan cara menyiramnya, dengan cara memberi pupuknya, serta memperhatikannya. Nah, inilah anak-anak yang terjadi ketika kita rawat tanamannya dan juga ketika kita tidak merawat tanamannya. Nah, contoh, bisa lihat perbedaannya. Untuk yang pertama, ini tanaman yang dirawat akan terlihat lebih segar, akan terlihat lebih berwarna. Karena kenapa? Karena dia telah melaksanakan kewajiban menyiram bunganya, memberi pupuk. Nah, sedangkan contoh yang di bawah ini tanaman yang tidak dirawat. Lihat perbedaannya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, tanaman kita akan terlihat layu, tidak segar, bahkan bisa mati. Makanya itu anak-anak perlu menjaga serta melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Nah, inilah anak-anak materi kita pada hari ini mengenai yang pertama bagian-bagian tumbuhan dan juga kewajiban serta contoh tanaman yang dirawat dan tidak dirawat. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Jika anak-anak masih ingin ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, silakan ditanyakan di grup WA atau langsung cek pribadi Bapak ya. Nah, oke, Bapak bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita simpulkan ya. Nah, anak-anak mengetahui bagian-bagian tumbuhan untuk apa saja, serta anak-anak mengetahui fungsi-fungsi setiap bagian-bagian tumbuhan.
Nah, dan juga anak-anak sudah mempelajari bagaimana kewajiban kita terhadap tumbuhan, bagaimana contoh ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, tumbuhannya akan terlihat layu, tumbuhannya akan bisa mati. Nah, dan juga sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak juga mau memberikan latihan soal yang sudah Bapak informasikan di awal tadi. Untuk yang pertama, anak-anak kerjakan latihan soal yang ada pada halaman 21 ya. Dan untuk yang latihan soal kewajiban, anak-anak bisa kerjakan pada halaman 22. Oke, paham? Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan sendiri ya. Boleh minta bantuan orang tua atau bimbingan orang tua. Nah, untuk tugasnya silakan anak-anak kirimkan langsung di WA Bapak Rizky ya. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awal tadi kita sudah berdoa, maka di akhir kita tutup dengan doa. Nah, untuk doanya Bapak Rizky yang pimpin ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif pada pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.